mungkin disinilah titik akhir saya untuk perjalanan hidup saya, dengan masalah-masalah alam gaib yang kita alami, dengan serang-serangan gaib, serang-serangan teluh. Capek saya udah mengalami tiap malam saya diserang-serang kayak gitu. Sampai saya berasa dilibat. Dililit. Iya, emang berasa saya dililit sama bola. Itu agak berasa, soalnya kan dari palanya itu kan menusuk ke muka. Benar. Jadi makanya di situ pun saya rara, ya Allah, mungkin gue mati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita mengangkat kisah seorang perempuan yang pemberani, yang bisa sampai ke Gunung Merapi, dan kisah-kisahnya sungguh dalam dan kenyataannya ada. Gimana Pak Mata? Jadi buat semua yang ada di rumah, teman-teman subscriber kita, kali ini kita bakal nyajiin suatu kisah dari seorang ibu. Beliau ini salah satu praktisi juga sebenarnya, kalau bisa kita bilang. Karena apa? Perjalanan hidupnya itu bukan cuma lurus saja sebagai manusia biasa gitu. Berliku-liku Dari yang masalah gaib, masalah bisa sampai ke Gunung Merapi pun kita nggak bisa di luar nalar kita gitu. Benar. Nah makanya bagaimana keseruan kita ini, kita langsung aja serahin ke narasumber kita, si Empok. Panggil aja si Empok. Dengan awal dari kisah terjadinya jalan hidup yang begitu panjang, yang begitu pahit, yang begitu rumit, tapi saya nikmati dengan rasa syukur kepada Allah. Akhirnya saya seperti ini sekarang, dan ingin berbagi cerita bahwa perempuan itu jangan lemah. Benar. Perempuan itu tetap harus kuat. Sekuat-kuatnya laki, perempuan lebih kuat dari laki-laki, karena kita lah tulang punggung segala buat anak-anak kita nanti. Benar itu. Dengan hidup saya ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk semua perempuan yang merasa disakiti atau diinginkan sama suami kita berani bangkit, dan bangkit tujuan kita mampu, kita kuat. Dengan awal masalah rumah tangga saya, akhirnya saya bisa menjalani hidup dan kehidupan yang begitu pahit, yang begitu rumit. Dengan saya tirakap, ternyata membawa hasil sampai sekarang yang saya nikmati, saya jalani. Saya jatuhnya tersungkur di rumah tangga itu, saya larinya hanya berserah pada Allah. Saya serahkan semuanya hidup ini kepada Allah. Ternyata inilah panggilan hidup saya, jiwa saya untuk menolong orang. Dengan itu pun berat. Saya harus menjalani puasa yang 40 hari saya jalani, yang 100 hari saya jalani, sampai puasa muti pun 4 hari saya jalani, 40 hari saya jalani. Insya Allah saya hanya berserah pada Allah. Kalau emang umur saya diambil, silakan saya pasrah. Tapi kalau saya masih diberi hidup, tolong beri kekuatan yang lebih untuk saya. Itu yang saya minta pada Allah, untuk berguna untuk orang banyak. Amin. Akhirnya dengan kekuatan sedikit yang saya rasakan dengan tirakapnya saya di rumah, berserah diri, saya nggak tahu ada pancaran-pancaran apa yang datang ke saya setiap malamnya. Ternyata itu kakek buyut kita yang ada di wilayah kita di sini, yang datang nemuin saya, beri kekuatan untuk saya. Dengan kekuatan beliau, kekuatan dari Allah, kekuatan para nabi, para empat malaikat yang saya serahkan kepada dia, akhirnya saya lah diketemukan oleh Mr. E. Dia mengajak saya. Tujuan saya sebetulnya enggak untuk neko-neko. Saya enggak ingin mengejar apapun, karena bagi saya harta paling berharga itu kedua anak. Iya, benar. Bukan harta apapun. Bagi saya misalnya rezeki saya yang 1.000-2.000 itu saya nikmati dengan bersyukur, kasih keringat. Tapi kita tidak itu, karena harta paling berharga kedua anak saya yang sampai sekarang saya besarkan. Alhamdulillah. Dengan saya pergi ke Gunung Merapi itu, tujuan saya beda dengan Mr. X. Nah saya ke sana tujuannya hanya untuk seperti ini. Ternyata hati saya kesini, kita tidak sinkron. Dengan apapun yang saya jalani di Gunung Merapi itu selama 2 minggu, saya di sana emang sih sekitar berapa ratus meter saya sendirian di dasar Gunung Merapi itu. Itu benar-benar di bawah. Benar-benar saya di bawah banget, di bawah Gunung Merapi itu sendiri. Setiap jam 3 sore itu saya soalnya udah gelap banget dah. Beda sama kita di sini, emang bener jam 3 tuh udah kayak malam kita. Udah maghrib saya hanya cuma minum air aqua, segelas air aqua setiap maghrib.
nggak pernah makan apapun lagi. Itu Hanya itu yang saya makan. Sekalinya saya makan hanya makan daunan. Itu daun apa ya, kalau nggak saya lupa nama daunnya, jadi saya makan hanya saya godok, saya makan itu aja tanpa bumbu apapun. Dan saya makan setiap hari seperti itu. Yang penting saya kena air aqua segelas setiap dulu maghrib karena saya puasa kan. Oh, berarti pas lepas puasa dong tuh minum air Iya, segelas itu. pas dulu maghrib itu kan puasa. Kita puasa, batalin puasa, saya minum air aqua itu yang udah disiapin, dibawain setiap maghrib, dibawain botolnya. Jadi Pok, sebenarnya nih ya, kita kan punya maksud. Yang pertama itu kan maksud Mpok itu kan pengen lah seperti apa. Nah kalau boleh tahu seperti apa sih Pok gitu sebelum ketemu sama praktisi si Mr. X ini? Tadinya sih tujuan Mpok pengen tirakap itu sebetulnya pengen nenangin diri. Yang pertama Karena yang pertama pengen dapat kekuatan dari Allah, kesabaran yang bersabar, yang bersabar untuk menghadapi semua hidup ini. Gitu. Ternyata dengan semua itu Allah memberikan kekuatan beda. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini Mpok rasakan gitu, yang ada di tubuh ini ternyata bukan tubuh sendiri, ternyata ada dua tubuh yang ada di sini, harus benar-benar kita gunakan dengan baik. Istilahnya yang selama kita Mpok terakat ini membuahkan manfaat lah. Buat untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun orang lain lah gitu ya. Orang banyak. Tujuan kita sih tadinya dengan kita terakat itu, kita berzikir, kita apapun untuk mengalahkan serangan-serangan gaib yang dari orang yang nggak suka sama kita. Gitu. Pikir kekuatan apapun, ilmu apapun akan kalah dengan kekuatan Allah. Itu patokan utama saya. Karena ilmu apapun, ilmu Allah dan kuat dari segala-galanya. Makanya saya hanya berserah pada Allah, saya hanya berpikir bersoal sama Dia. Tolong semuanya kembalikan ke orang yang nggak suka sama saya dengan keluarga saya. Ya, untuk orang-orang yang nggak suka dengan saya dan keluarga saya itu, biar Allah yang akan mengembalikan semua dengan niat baiknya mereka itu. Bagi saya itu niat baiklah, bukan kiriman ya. Tapi dengan kekuatan Allah itu, keyakinan di diri saya sendiri, benar kata orang yang ini saya juga, payungnya di keluarga kamulah. Jadi kamulah yang harus kuat untuk menjaga semuanya apapun yang terjadi di keluarga kamu. Makanya payung itu harus kokoh. Itu makanya saya harus terus mempertebal kekuatan saya dan saya berserah kepada Allah hanya untuk melindungi keluarga saya. Tadinya tujuan saya ke situ. Saya diapain pun saya ikhlas, saya rela, tapi untuk keluarga saya, anak saya nggak akan ikhlas. Makanya gimana pun saya lebih membela, rela mengorbankan diri saya. Apa saya akhirnya hijrah ke Gunung Merapi, tujuan saya sebetulnya untuk melindungi keluarga. Benar. Dari orang yang nggak suka sama keluarga kita, sama keluarga saya, sama saya, tujuan saya ke situ. Ibaratnya nyari syariat lah. Nyari syariat ke sana, tujuan saya ke situ. Tapi si Mr. X itu punya tujuan beda. Kalau saya, tujuan saya ingin menenangkan diri juga, syariat juga. Mungkin disinilah titik akhir saya untuk perjalanan hidup saya. Dengan masalah-masalah alam gaib yang kita alami, dengan serang-serangan gaib, serang-serangan teluh, capek saya udah mengalami tiap malam saya diserang-serang kayak gitu. Tapi gini Pak, seperti Mr. X itu bertujuannya macam-macam kelompok atau bagaimana kira-kira? Dia tujuannya bukan macam-macam ke saya. Jadi dia tahu saya tuh mempunyai kekuatan lebih. Nah saya tidak menyadari diri saya tuh punya kekuatan lebih, punya keberanian yang begitu berani dalam menghadapi segala apapun, menghadapi alam semesta kayak gitu, gelapnya kayak gitu ininya. Saya nggak gentar, nggak takut. Benar. Sampai ibaratnya mah boneka lah Mpok ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi saya nggak menyadari ke situ. Tujuan saya hanya satu, bagaimana caranya keluarga gue aman dari dia, bagaimana caranya keluarga gue hidup tenang lagi. Itu tujuan saya seperti itu. Makanya saya rela mengorbankan diri saya harus duduk tirakap pertama, malam pertama saya mulai duduk dari sampai contohnya lah istilah kata kita berangkat dari sini hari Kamis sampai sana kan hari Minggu tuh. Kita istirahat, Minggunya langsung kita naik ke tempat saya harus istirahat itu dari mulai saya duduk pun malamnya itu pas kira-kira jam kalau di jam kita nih kayaknya jam 2-an jam 1 ya. Itu saya udah dilibet. Emang ketahuan ya kan itu rumput-rumput, daun-daun kering. Jadi kalau ada ular sejalan pasti kita dengar dong sama suara ular kan. Itu sampai emang suara ular, saya tahu desisan ular itu saya tahu. Itu walaupun saya benar-benar khusyuk banget, saya tahu itu sampai saya berasa dilibet. Emang dilibet. Iya, emang berasa saya dilibet sama ular. Itu agak berasa soalnya kan dari palanya itu kan menusuk ke muka. Benar. Jadi mukanya di situ pun saya agak
ya Allah mungkin gue mati di sini, tapi enggak, gue nggak boleh mati, gue harus kuat, gue sebenarnya ngelawan ini semua, ini cuma godaan. Benar. Saya di situ menenang, bisa tantang semua, enggak ini cuma halusinasi saya terus, saya terus berzikir, saya sholawat terus, saya bisa baca selama saya terus sampai subuh. Pas subuh saya ini langsung kan emang yang nggak boleh makan lagi kan, udah mau langsung puasa lagi, ya udah istirahat sebentaran, kita ini lagi, udah tidur sebentaran dulu buat menginih mata, kan kita malam terus kan nggak tidur itu kita ngerebahin, belajarin diri karena duduk semalaman itu kan capek lelah kan duduk, memang kan kita cuma beralas itu doang kan, daun-daun kering. Oh nggak dikasih tikar, nggak segala macam gitu? Ada, cuma ada karung. Pakai daun iya. kering biar gembukan sama karung aja gitu. Saya duduk seperti itu. Sepas-pas tempat duduk Pas aja duduk berarti ya? banget, gitu. Jadi ya hujan panas ya saya rasain sendiri sampai baju saya kering. Oh, berarti juga mengalami hujan dan panas juga di Hujan sana? panas juga ada hujan ya, baju kita basah ya saya terus. Justru kalau kena hujan itu saya lebih seneng. Jadi hawa di badan saya tuh nggak panas. Jadi agak adem gitu masuk ke gini, jadi tenggorokan juga nggak berasa kering banget kan, nggak haus banget karena hujan itu. Soalnya kan kita nyari air minum aja juga emang susah, jadi nyari air minum juga paling ada pohon pisang sana nggak ada. Iya, Kita isepin itu, jadi kita cari daunan apa sih, pohon apa yang ada air dikit-dikit. Tinus gitu. Yang penting bisa kita ini. Yang bisa ada air maupun buat air ini, setetes itu pun pas- ya itu berarti bagi pas kita. kira pas 10 hari itu kehabisan air kan, juga saya juga nanti kali puasa juga, ya udah jadi cari gitu kan bisa isep buat yang tenggorokan. Iya, iya. Terus malam keduanya didatengin semacam saya dulu apa-apalah gitu ya, pokoknya itu tidak terus, tapi saya percaya Allah ada di sebelah saya menjaga saya dengan tujuan saya yang baik untuk keluarga saya, dengan untuk diri saya dan untuk masyarakat yang nanti suatu saat akan membutuhkan saya. Benar. Saya seperti itu, makanya saya menjawabnya itu. Akhirnya di situ saya selama seminggu saya sanggup. Akhirnya pindah lagi ke pas dasarnya lagi, pindah lagi tuh lebih ini lagi itu di semacam ya semacam kayak anu kepak lahar lah gitu kan. Jadi benar-benar kita kayak mangkok modelnya. Jadi kita benar-benar ada di dalam mangkok itu, ada gunung tapi semacamnya kayak Oh jadi kayak bekas aliran wadus gitu di dalam iya, kayak lahar lahar dingin itu. ya? Jadi kita benar-benar kayaknya, jadi gunung itu modelnya tuh begitu, tapi Iya. kayaknya bermakna itu. Tapi kita ada di dasar. Jadi kayak ada legokan gitu. Di dalam legokannya itu berarti ya? Iya, itu kalau walau alam, kalau Allah ini kita Longsor? mungkin longsor ya ketutup langsung saya Walau sendiri alam, ya. walau alam. Makanya di situ malam tuh pohonan juga pada rubuh dibanding itu pohon-pohon gede. Udah suara apa aja dah tuh, udah suara-suara, kalau dia kata kita mah kalau alam kayak gitu istilah kata kampung setan kan ada tuh. Iya, iya. Nah, benar. itu kampung setan bener-bener ada, kampung setan saya percaya ada. Iya, Gitu. iya. Setiap malam Jumat pun ya jikiran kayak kita, ada pengajian. Sama, berarti? Sama, semacam kayak kampung kita. Setiap malam Jumat ya pengajian, zikir, ada kiai, ada maulidan. Malam-malam lain ya ada dangdutan, ada anak Jawa tuh apa sih ya, gamelan. Itu kedengar suara apa aja ada. Ya orang penuh rame. Yang saya lihat pun bikin lama tuh penglihatan saya bikin tajam. Bikin Peka lah, bikin gitu. peka lah, bikin bener bikin peka, apapun yang nggak pernah dilihat manusia saya bisa lihat. Iya, iya, iya. Bikin saya bisa lihat, ya bener-bener yang pasar. Ya karena begitu sensitifnya kita sendiri. Karena kita sendiri juga, saya bener-bener saya fokus pengen turun dari sini gue harus bisa hasil, turun dari sini gue harus bener-bener kuat, dari sini gue harus bener-bener bisa orang tua gue bangga. Itu tujuan saya. Benar-benar. Emak gue harus bangga karena ini semuanya keinginan dari emak gue. Gue Iya. harus bisa. Saya seperti itu, ini saya pokoknya gitu. Kan anaknya pada ngizinin udah bu ya kalau ini. Saya percaya ibu perempuan hebat, perempuan kuat. Itu makanya saya harus turun ini benar-benar harus hidup, gagah, harus benar-benar sehat dan membawa hasil. Tetapi ternyata ya kita turun selama 10 hari itu saya di sana. Turun juga udah, cuman akhirnya pulang ke Jakarta. Udah akhirnya pas seminggu di Jakarta balik lagi ke sana lagi kan. Itu 10 hari lagi, itu hari kita tidak apa lagi itu terus. Kayak itu dia datang, itu langsung ke makamnya di sana dipanggilnya yang Supo ya. Kalau Gunung Berapi itu penghuninya kan apa sih penghuni itu yang Supo. Ternyata dia tujuannya memanfaatkan saya untuk mengambil untuk kekayaan lah. Tujuan dia untuk mengambil anunya ada di situ dengan kekuatan saya. Benar, udah itu pas yang kedua kali saya datang ke sana
barang banyak. Itu semuanya isinya gituan. Itu Istilahnya berembak-embalan kayak gini penuh, itu yang saya lihat ya tumpukan uang semua. Tumpukan uang Tapi semua. bisa kita pegang atau bentuknya Sebetulnya- masih gaib? Enggak, itu masih gaib, tapi yang gue lihat itu emang benar. Ya mungkin kan karena empok matanya terbuka Iya, ya. sudah Tapi kalau terbuka. buat kita yang manusia biasa ya mungkin masih gaib. Masih kali. gaib, Heeh. nggak ada apa-apa kosong. Iya. Tapi kan empuan yang ngeliat, yang tuh oh beneran itu udah kayak kasur itu tinggi banget itu inanya. Duit semua itu ya, Mas, ya? Pokoknya merahan semua. Iya. Di situ Berarti duitnya kayak duit kita duit di dunia ini ya? emang duit kita. Oh, duit kita. Emang duit kita, kan itu bukan uang aja, itu juga ada tumpuk-tumpukan masalah apa aja. Bener, saya disuruh percaya. Oh, ternyata orang nyari kekayaan dengan cara seperti ini. Orang pengen kaya dengan cara seperti ini. Tapi kenapa harus ada yang diginiin? Iya, Itu iya. bertentangan dengan saya. Hati saya nggak terima karena saya nggak niat jadi seorang pembunuh. Benar. Saya nggak mau jadi seorang pembunuh dan saya nggak mau terjunnya saya ke sana, kesananya ada yang jadi korban, saya nggak mau. Makanya akhirnya saya kagak pegang. Iya. Makanya kalau mungkin kalau itu langsung saya hilap dengan masalah hidup saya sudah hancur, saya hilap dengan banyak yang itu saya pegang. Nah, Saya dari sekarang pun udah jadi juragan kaya, Benar. tapi hati saya selalu bertentangan. Saya nggak mau jadi seorang penjahat, saya nggak mau jadi pembunuh, makanya saya nggak pegang. Langsung saya ini, saya maaf, saya nggak bisa. Tujuan saya kesini bukan ini tuh seperti Bukan uang. saya, walaupun saya makan sehari 2 hari soal nggak makan, saya lebih ikhlas nyari dengan uang keringat saya sendiri, Benar. bukan uang yang saya cari. Tujuan saya bukan saya tolak bukan. Nah, itu kalau boleh tahu, Bu, kalau misalkan kita ambil yang di gambaran itu syaratnya apa emang? Itu ada perjanjian. Nah, jadi Ternyata perjanjian itu harus ada yang dikorbankan. Gitu. entah keluarga Entah kita. dari keluarga, entah dari orang lain, entah dari apa, yang penting ada perjanjian harus ada yang diminta. Yang diminta itu kan enggak sekali. Itu pasti soalnya kan uang itu tusulan kita penipati berkali lipat anak turunan kita. Ya seperti roda kehidupan. Seperti lah. roda kehidupan itu, mungkin yang itu benar kekayaan yang instan lah Iya. yang kita ambil dengan supaya kita harus seperti itu. Tapi tujuan kita disuruh enggak. Saya menolak dengan harta yang ada apapun sebanyak apapun enggak. Hati saya enggak menerima. Saya lebih senang hasil keringat saya sendiri Benar. untuk makan anak-anak saya, untuk saya. Istilahnya yang lebih apa ini? Lebih ikhlas yakin, kita lebih dan ikhlas. juga ikhlas juga kita menjalaninya gitu ya. Itu harus Walaupun bawa. 2000 perak lah. Walaupun gitu ya. 20 perak pun itu emang benar-benar hasil keringat saya ngembangin anak saya, bukan hasil uang kayak ini. Kasih Benar, orang benar. saya nggak mau sangat terima. Akhirnya kan saya biarin, saya nggak ambil, Iya, saya iya. iniin. Udah akhirnya kan kita yang lagi saya bilang sama si Mr. X sama kuncen yang di sana juga, gitu ini. Maaf saya nggak bisa, itu bertentangan dengan hati saya. Saya melakukan apapun nurutin hati saya, kata hati. Jadi Benar, saya nggak benar. bisa. Walaupun saya dikasih apapun, kalau hati saya enggak saya nggak akan bisa. Saya nggak akan silau dengan uang, dengan harta. Karena maksud kita ke situ bukan itu. Bukan tujuan. itu tujuannya, makanya saya tetap ya udah apain pun saya enggak. Karena yang tujuan saya ke situ, ternyata yang mau tujuan mereka ke situ. Empok kan di sana itu selama berapa hari kok? Pertama mulai itu 10 hari. 10 hari. Nah, dari fase malam pertama kan bertemu dengan ular ya. Iya. Kita kayak pengen dililit sama ular. Emang dililit. Emang dililit sama Makanya ular. Nah, yang dililit. kedua kita ngeliat genderuwo lah. Genderuwo. Yang makhluk berbulu gitu. Nah, yang malam ketiga itu apa tuh? Malam ketiga Sampai itu ke 10 gitu. itu pohonan semua yang nutupin kita, pada bunyi, pada ngobrol, pada apa tuh pohonan, terus ada ya makhluk setan-setan alam situ lah. Saya mau tanya kok, otomatis nih ya kita ke suatu tempat punya hak, punya maksud lah gitu ya. Itu kan nggak mungkin dong nggak ada persyaratan. Iya. Nah, yang saya mau tahu nih persyaratannya apa sih kok bisa duduk sampai situ? Apakah kambing kah, ataukah kepala sapi kah, atau ayam kah gitu kan? Pasti ada kan gitu Pasti ya. ada. Nah, Ya istilahnya sesuatu yang buat pembuka jalan sajen lah Sajen taruhnya lah gitu ibaratnya. Kalau yang dari pertama mulai kita naik emang iya ya, kita langsung tawasulan lah, kita selamatan tutur kita lah gitu. Jadi kita naik dibukakan jalannya sama penghuni di situ, sama yang support itu Digampangin lah. digampangin lah, dijaga kita di situ. Maksudnya kita tamu, jadi ini lah kita di situ. Dan mereka bilang mau nitipkan anak saya, adik saya, seperti itu. Gitu. Adik saya di sini, tolong dijaga juga.
kabulkan semuanya keinginan dia gitu kan ya. Waktu itu kan saya nggak begitu memahami tentang alam-alam kayak gitu kan. Benar, Jadi saya mah ya udah ngikutin aja saya jadi iya. Pas yang keduanya itu pas malam ketiga kayaknya saya mau itu lagi diminta ayam hitam 2 yang dipotong harus saya sendiri yang motong. Oh jadi po sendiri? Iya, Iya. ayam itu harus saya sendiri yang motong, saya yang ngolahin, saya yang nyinihin, saya yang bikin sajian. Tapi saya nggak boleh mencicipi karena puasa kan. Tapi bagaimana rasa itu harus pas yang disukai sama yang minta. Nah Yang minta itu ya penghuni sana yang kita jadi duduk gitu, dia mintanya pokoknya olahan itu bumbunya seperti ini, tapi rasanya pas sama yang dia minta itu tanpa harus mencicipi. Tapi Empu itu nggak punya rasa takut sedikit pun? Sama sekali enggak, tanpa rasa saya yang merinding buat begini-gini enggak, apa kita jalan sendiri sampai akhirnya pas udah juga itu saya nyari makanan juga tuh masuk hutan ya alhamdulillah enggak ada rasa. Yang saya takutin di situ hanya satu, ulat. Karena ular bulu kecil-kecil. Nah itu yang saya takut, sampai binatang apapun saya nggak takut. Selain itu nggak takut? Nggak takut, saya ada ular, ada harimau, ada apa, sama kera juga kan banyak banget ya. Iya. Itu yang kera-kera itu bukan yang kera-kera kita, kera-kera yang siluman. Iya. Saya nggak ada rasa takut, tapi yang saya takut itu kalau jalan tuh ular justru. Saya kalau jalan sama daun-daun kan kita banyak ular, paling saya gitu karena ular itu yang saya takut. Saya nggak takut sama sekali. Bukan ngomongin diri, tapi saya nggak ngerti kenapa saya seberani itu. Ya berarti itu. Masih manusia Bang Dibo, karena punya rasa takut, ada ulet bulunya. Iya, itu. Begitu kalau emang udah nggak takut, nah baru heran kita. Tapi gini mau tahu, istilahnya seorang perempuan atau seorang ibu-ibu lah, istilahnya yang bernyali besar, kita aja yang sebagai cowok belum tentu bisa nyampe ke situ gitu. Ya karena mungkin satu faktor kita punya keinginan dan maksud Bang Dibo, Benar. gitu. Benar. Yang udah ibaratnya orang tua minta gitu. Jadi seorang anak menuruti kemauan ibunya gitu. Iya. Ibaratnya mencari syariat lah. Iya. Gitu. Cuma di atas tujuan baik kita ini ada yang memanfaatkan gitu Bang Dibo. Jadi lurusnya sebenarnya gini sih kalau yang saya tanggap dari ceritanya Simpo nih. Dia ini punya tujuan maksudnya baik sebenarnya, mencari syariat untuk menjaga diri dan keluarganya. Benar. Gitu. Nah, bertemulah dengan seorang Mr. X, seorang praktisi, dan di situ memanfaatkan keberanian dan keinginan yang bulat. Gitu. Jadi orang udah punya kemauan, udah punya keinginan, dan ibaratnya udah dikasih redo sama orang tua, di situ dimanfaatin. Buat kepentingan dia sendiri. Benar. Kekayaan yang bener-bener dia nggak bisa dapet dengan dirinya, dengan caranya mungkin punya rasa takut kali ya Po. Iya kan, karena namanya praktisi kan. Iya. Ada rasa takut, ada batasannya Bang Dibo gitu. Nah jadi ibaratnya Simpo ini cuma jadi boneka. Lu lakuin nih di sini ada ini, nanti lu dikasih gambaran. Nah gambarannya itu mungkin kalau Simpo ini hilaf, ya menguntungkan buat dia, tapi merugikan buat si Empo. Karena tujuan maksudnya beda. Bukan gitu. Bang Dibo, karena yang menyentuhnya itu si Empo. Dan nanti yang bakal membuat perjanjian itu si Empo. Dan yang dimakan itu keluarganya si Empo. Yang diminta itu orang yang kesayangannya si Empo. Bukan dari praktisi itu. Nah praktisi itu ngambil uang itu otomatis belas mangkak, ya kan? Secara adil nih, Simpo sesisir, si praktisi sesisir, si kuncen sesisir. Nah pasti kan banyak calo di bawahnya. Sisir habis lah. Dia nikmatin sama rata, tapi kesedihan enggak sama rata. Itu Bang Dibo yang saya tangkap. Yang dikorbankan Simpo semua dan keluarganya gitu ya. Keluarganya dan itu kayak ibaratnya kayak rantai kehidupan. Gitu. Benar. Jadi terus aja uang itu kita makan, kita putar sebagai kehidupan sehari-hari. Nah, masuklah dalam darah daging kita, ya udah. Yang diburu itu keluarganya Simpo. Itu. Dia jatuhnya si Po yang ngambil, dia yang nikmatin hasilnya. Itu. Makanya di situ saya seamp-amp saya masih punya pikiran sehat. Gue nggak mau, gue nggak mau ini buat mana dulu tujuannya, buat siapa dulu, dan enaknya ke siapa itu. Saya makanya sekali gue nggak mau seperti ini. Gitu. Kecuali kalau emang yang ini, oke mereka silakan, saya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya itu ke saya
saya maaf karena saya nggak butuh ini semua. Saya gituin, saya kalau mentah-mentah saya nggak butuh apa, tidak, saya nggak butuh uang. Saya bilang gitu, saya ternyata ya dengan saya nolak itu kekuatan lah yang masuk ke saya. Benar. Dengan kekuatan itu bikin ini, akhirnya sampai saya harus ke laut selatan. Gitu. Pantai selatan. Ke selatan sampai ke laut, apalagi ya di sana. Kritis mungkin. Perang kritis iya juga, sampai ke 3 laut pun yang saya harus tengah malam saya berendam. Di situ. Ya alhamdulillah sih dengan kekuatan Allah juga sih, bagi saya kekuatan Allah ya. Itu bukan kekuatan natural, itu bukan kekuatan itu. Ya walaupun itu saya harus berendam di laut, itu nggak ke bawah. Tengah malam lagi tuh. Tengah malam lagi. Iya. Berarti nggak ke bawah ombak itu ya? Enggak, itu justru makan tenang. Saya nggak ngerasain ada ombak, nggak ada ngerasain ada gumparan. Walaupun yang kita tahu kencang banget, tapi saya nggak merasakan ada air. Nah itu Bu, maksudnya untuk ke tengah laut itu tujuannya apa lagi? Ya tujuannya sama, kita minta sama pengenal sana juga ya, buat ini kita karena diminta, diminta harus ke sana, sama pengenal sana itu katanya harus ke sana. Ya udah oke, kita ibaratnya secara batin lah gitu. Harus ke sana, dan itu pun bisik-bisikan itu pun enggak dari mereka, dari diri sendiri. Tahu-tahu dia ini harus ke sana, suruh siapkan ini ya. Saya bilang, kok saya dibilangin suruh ini ya? Saya bilang gitu. Kompo sampein tuh. Saya sampein. Berarti harus ke sana. Iya, tapi harusnya jam sedikit ke sana. Udah, nanti kita menuju ke sana tuh malam. Kita berangkat dari rumah, maghrib, sampai di sana kan jam 11-an ya. Nah jam 12 tuh sampai subuh. Ya saya berendam aja ngakuin ritual lah itu, tapi nggak ada dasar banget, cuma seginan kita lah dalam seginan kita doang. Biasanya walaupun sedada kita berendam ya namanya ombak ya, pasti kita dibanting, pasti kita ke bawah kan, tapi alhamdulillah sih enggak sampai ke ini sama sekali. Terus sampai pas ke lautnya lagi, ke laut selatan itulah di situ yang saya akhirnya ini loh dasar laut, kok seperti kerajaan, kok seperti alam kita sendiri, yang ya rumah, istana apapun, saya masuk ke situ. Saya nggak ngerti, saya lagi duduk tapi saya adanya di sana. Saya melihat banyak orang-orang yang diikat, yang dibawa pakaian gede-gede diiketin, ada yang diapain aja, lihat semua. Situ saya hanya seperti Allah, ini orang pada kenapa? Cuma saya pun melihat orang-orang yang saya kenal juga ada di sana. Orang-orang yang kau kenal selama di sini, hanya kenal di dunia, hanya kenal di dunia, ternyata yang mereka yang jalan salah, meloncat jalannya, ternyata ada di sana juga gitu. Istilahnya yang berjalan singkat lah. Ternyata ada di sana, makanya di situ saya antara sadar nggak sadar, kenapa gua ada di sini, tapi saya menikmati. Walaupun begitu, tapi saya menikmati saya jalan sampai saya harus ke ruangan terbesar banget itu peti-peti semuanya berlian, emas, uang, apa aja ada. Nah itulah yang saya angkutin. Tapi waktu yang pertama saya ke sana, itu saya nggak cuma dikasih lihat semuanya kerajaan, pakaian semuanya, apa aja yang ada dia aja itu kan. Udah langsung kita balik lagi pas pagi, pas itu dari suara subuh ajan, saya pesawat berangkat udah di desa lagi. Bukan saya yang berangkat, tapi saya yang berangkat ke sana. Tapi tahu ada panggilan. Saya paham kayak ada dipanggil itu, saya ngerti. Ya udah saya jalan tuh saya masuk ke laut itu ya dengan biru semua. Dari pas kita jalan itu sampai ke dalam itu ya karpet biru. Sampai kita disambut. Disambut sama orang dalam sana ya? Iya, sama dayang sama semua kita disambut, kita diinin. Pas itu sekali kita ya di mobil pun tiba-tiba dipanggil, saya kesana. Saya pergi ke dasar laut itu, disuruh bantuin ngangkutin emas berlian itu ke bumi. Itu benar-benar mau angkutin, mau masukin nyata. Angkut masukin ke boknya cakep banget, gede-gede banget ya. Petinya itu cakep banget, petinya bagus-bagus, emas juga semua. Itu mau masukin tuh berlian, emas, kalungan apa aja banyak. Itu mau angkutin, gotongin berdua sama Mbak yang ada di sana juga yang sama-sama bekerja di sana. Itu akhirnya tuh saya berapa kali saya sering dipanggil ke sana berbantu, saya diminta untuk kerja di sana. Itu diminta untuk kerja sana, hidup di 2 alam. Cuma saya menolak, saya nggak mau di 2 alam. Dong
maksudnya bisa siluman. Iya, enggak, bukan. Jadi kalau di sana lagi dibutuhin tenaga buat ngangkut-ngangkut ke bumi, yang buat tiba-tiba ke sana menghilang, tapi badan mah di sini. Oh, jadi sukma. Sukmanya. Sukmanya yang berangkat yang ini. berangkat, bukan Iya, badan iya. yang berangkat. Kita mah ya tetap pergi, Iya, atau kita mah pergi. Gitu. Setelah saat dia membutuhkan kita, sukma kita dipanggil ya kita datang. Iya, kita datang ke sana, jadi bukan kita yang pergi ke sana, enggak. Waktu itu juga tahu kita di sana ya kita mesti duduk. Itu pasti mobil pun tiba-tiba dibutuhin, ya udah lagi di mobil nanti kita pergi. Mereka paham. Kok lagi diem, lagi nyantai di atau udah nyantai aja gitu diem, nggak bersuara nggak apa. Ternyata jadi ngomong apapun kita tanya lagi pergi. Nggak dipanggil ya Neng? Iya, saya dipanggil untuk ini yang tugas buat ini dibawa kemana, ke daerah ini. Itu ada orang lagi minta kekayaan, gitu kan. Sampai mereka pun nggak berhasil, udah panggil lagi, ngangkutin lagi, dibawa lagi ke dasar lagi. Yang udah di bumi itu karena mereka nggak berhasil ngambil dengan kemungkinan dia salah perjanjian apa salah ucapan ininya, Ingkar lah, bacaan gitu. atau apanya, ya akhirnya kan nggak bisa panggil, ya kita bawa lagi ke sana, Balik lagi jadi ke istilah bangkanya. kata gagal lah, karena iya. jual dia gitu. Itu apa saya diminta, ada saya bilang maaf saya nggak bisa, saya nggak mau ada efek nanti kesanainnya. Saya bilang gitu untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya enggak. Mapan benar-benar dibutuhin banget tenaga seperti saya buat di sana, buat ke alam juga gitu kan, ini bisa tetap menolong. Tapi itu berapa lama yang terjadi sama di Limpo yang istilahnya yang dipanggil Ratu Pantai Selatan? Saya sih nggak ngomongin berapa lamanya ya. Kalau kata mereka sih sekitar hampir 3 atau 4 jam saya pergi. Gitu. Enggak, maksudnya atau perjalanan selama prosesi yang prosesi yang dilakuin itu, atau ada waktu sebulan atau setengah tahun yang sering dipanggil kan? Enggak mesti. Saya di rumah pun saya udah lagi nggak pergi ke sana. Di rumah pun sering saya pergi. Dipanggil. Gitu. Saya ke sana bantuin. Walaupun saya udah di rumah sini, tapi tiba-tiba saya lagi duduk di luar, apalagi lagi jika lagi apa nggak kosong pada milihin. Kalau malam kan saya sering nggak pas tidur di rumah tuh, saya duduk di depan kan. Kalau nggak di depan bangku jalanan, itu saya duduk di situ, cuma saya ingin ke alam, saya ingin ke kebesaran Allah ini dengan kebesarannya ada di sana kan, ke situ sebenarnya. Itu tiba-tiba ya pergi karena saya dipanggil. Benar. Ya saya mau duduk aja di situ, kalau nggak tim nyantai diberdiriin juga. Dengar kita jadi ngobrol, dapat nyawa, kita dengar nyawa. Bisa kita lagi begini, tiba-tiba pergi begini. Tapi diajakin ngomong pun kita ngomongnya sama, makanya jadi nggak keciri sama manusia itu gue lagi pergi gitu, enggak. Cuman seseorang yang mempunyai batin tajam tahu kalau saya pergi. Ada bangga, ada salut, ada di mana ada senang juga saya bisa berkomunikasi dengan kayak gitu, dengan alam, dengan alam gaib juga, dengan alam natural kayak gitu, dengan makhluk-makhluk kayak gitu saya bisa berkomunikasi, sampai saya bisa masuk ke alam dasar kayak gitu pun ada kebanggaan. Benar. Sama saya, walaupun saya cerita sama orang pun percuma. Iya. Itu di luar nalar, di luar logika manusia. Iya. Nggak mungkin ada yang percaya kan? Masalahnya gini dan Mbak, Ya. orang itu sesuatu manusia ada yang menanggapin cerita ini, kalau yang nggak memahami ya kita sangat gila. Iya. Tapi kalau Kayak gitu. iya, tapi kalau orang yang memahami batin, istilahnya yang mempelajari ilmu batin, dia paham semua. Iya, Gitu. kalau memahami. Iya. Ya akhirnya saya dengan terakhir itu bilang maaf, saya udah nggak ingin terjun ke seperti itu lagi. Saya dapat emas 3 batangan sama uang zaman dulu itu 3 lembar, 5 ribuan, 10 ribuan sama 1.000-an. Itu hidup. Jadi kalau kita pegang ini dia gerompal ya? Wah, lingkup Saya itu hidup. punya itu. Kita punya. Tapi saya menolak. Ternyata dengan semuanya itu dia minta email. Saya menolak juga. Saya nggak terima. Saya bilang Oh, istilahnya dikasih benda ini, barang ini, Nggak tapi cuma-cuma. ada sesuatu yang diminta dari kita. Iya, ternyata ini pun yang saya ambilnya sebuah ini adanya di sini. Nah kok ada yang saya pengen tanyain dong, Bo. Sambil ngopi nih? Iya, ngopi benar. Ngopi. Nah, jadi ini udah sesi santai. Iya. Sesi Iya. pertanyaan. Saya ini agak ganjil
dari cerita Empok. Nah yang balik yang kedua kali itu ke Merapi. Nah itu sebenarnya bukan permintaan Empok, Bukan. permintaan si praktisi ini. Iya, dia minta lagi ke sana karena udah banyak tipe pengeluaran dari dia untuk selama bertahun-tahun dari dulu hidupnya itu seperti ini, tapi gagal. Oh, jadi ambisinya dia itu pengen ngambil yang ada di situ. Pengen ngambil itu karena setiap ada orang yang minta tolong sama dia itu dibawa ke sana selalu gagal. Tapi pengeluaran habis. Ya wajar karena dari sini kita ke sana aja berapa sih mobil yang kita sewa, ya kan? Itu kan mobil per hari udah berapa? Kita di sana bisa 10 hari, bisa sebulan. Ibaratnya akomodasi itu yang pertama. Buat makan kita, udah bikin buat sajian-sajian yang dibutuhkan di sana kan? Itu setiap itu kan malam pasti ada yang kita kuatkan buat sajiannya, buat apanya. Ada lagi nih Po yang lebih nyelentik. Sajian apa yang termahal selama Po ada di sana? Kambing. Itu pernah kita 2-3 kali kalau nggak salah itu kita itu hitam. Kambing hitam polos semuanya, ayam juga ayam hitam semua. Cuma diambil palanya aja. Iya, diambil palanya aja yang kita ingin. Tapi waktu itu yang kita bawa ya 1 ekor ke sana ya, kita bawanya, tapi di sananya kita ambil. Kambing juga atau Empok yang motong aja? Kalau ayam tadi Empok yang motong. Kalau kambing atau yang sesuai yang orang? Enggak, jadi terima bersih. Cuman kita cuma yang ngebawa aja gitu kan ke sananya. Soalnya yang saya tangkap gitu dari ceritanya Simpo ini banyak dimanfaatin nih Ibu sebenarnya. Jadi ini kayak kambing ini sebenarnya bukan persyaratan yang Empok maksud. Enggak. Iya. Tapi emang bisikan itu ada yang minta seperti itu. Jadi kok ada yang minta ini dah, gitu. Kamu minta apa? Minta ini, begitu kan? Oh ya udah. Oh jadi dia nyampein lewat Empok dan Empok nyampein ke orangnya. Si jadi setiap berarti bukan yang orang lain yang minta, gitu. Jadi ya jadi istilahnya yang penunggu tempat ini yang minta Empok, Empok kamu nyediain dong? Iya. Begitu. Saya kan cuma menyampaikan. Saya nggak tahu benar apa kagak pendengaran saya, tapi kok minta ini ya, gitu. Oh jadi iya gitu. Itu berapa ekor kok selama di sana? 3 ekor. 3 ekor sama-sama. Cuman buat yang lain-lain terus kita selalu ya habis lah selalu 2 juta 3 juta habis. Iya buat persiapan itu. Apalagi buat yang di hari puncaknya semacam 1 suro, malam-malam yang tertentu itu bisa habis 5 juta. Itu buat persiapan doang. Ya, makanya wajar ya bisa kayak gitu, bagi saya wajar. Saya pun sebetulnya nggak tega, kasihan. Maka saya bilang udah stop, kita seadanya aja. Emang itu mungkin itu makanya sampai sekarang pun kemarin pun nggak lama datang nemuin teman juga minta tolong, ayo apa kita sama lagi, ayo ke sana lagi, tolong. Tinggal ngambil aja. Ngajak penawaran lagi. Iya, gitu. Tinggal ngambil doang. Nggak pakai duduk tirakat lagi, cuma duduk semalaman doang. Nggak pakai tirakat langsung begini lagi, cuma tinggal ngambil doang aja. Saya bisa, kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dari perjalanan semua itu Empok nggak tergoda sama sekali sama yang namanya benda gaib lah, ibaratnya harta gaib itu. Kalau misalkan posisi saya atau yang lain mungkin kita nggak pernah tahu diri kita gitu. Maksudnya saya ada pelajaran juga dari Empok yang saya bisa ambil gitu buat diri saya. Ibaratnya hal yang seperti itu emang sebenarnya ada gitu ya. Ada. Cuma tinggal kitanya nih mengartikannya. Masihkah mau memburu atau kita cuma mau hidup normal yang diridhoin sama Allah, atau yang benar kita mau lompat aja gitu. Ya yang kayak kita petik perjanjian dengan iblis mati dengan tragis gitu. Benar. Jadi nggak ada yang nggak mati tragis, pasti semua mati tragis. Apalagi kita perjanjiannya sama iblis gitu. Ya sebenarnya dengan kayak sesajen, kalau mungkin ya yang saya bisa telaah dari Simpo ini, ya mata yang secara normalnya itu udah ditutup Bang Ibu. Kayak ibarat kita nih untuk buat, waduh, rasa takut tuh kayak udah nggak ada gitu, kayak udah ditutup gitu. Sama nggak tahu mungkin yang karena keberanian Empo, karena punya keinginan yang besar jadi ketutup kan gitu. Kalau mungkin kalau buat saya pribadi sendiri nggak berani buat ada di bawah Gunung Merapi yang nggak tahu kapan alam itu buat ngamuk. Alam
di laut yang nggak Iya. tahu kapan ombak itu bakal datang. Gitu. Ya itu ibaratnya kita pamit, kita minta ridho antara hidup sama mati. Benar. Kita Benar, kita hidup. pasrah itu. Iya, kita hidup kita pulang, ya kita nggak pulang ya kita mati. Benar. Gitu. Kalau bisa yang baiknya diambil, yang ibaratnya ibarat nafsu gaibnya itu yang dibisikin sama setan, dikasih gambaran duit atau segala macam, itu jangan diambil, karena biar gimana pun juga bakal kita yang sengsara. Gitu. Jadi ambil sisi baiknya, buang sisi negatifnya. Nah mungkin ini aja kali ya Bang Diko. Ya, Pok. Ini pesan dari Nah. saya sendiri sebagai seorang perempuan ya. Hmm. Mungkin udah umur lah hitungannya ya. Iya. Itu yuk sama-sama kita hidup di dunia itu sementara. Kita numpang, kita ngontrak. Banyaknya kita hikmahnya kita ambil dari bicara saya ini, ucapan saya malam ini seperti ini. Jangan ambil sisi negatif positifnya aja yang kita ambil, sisi baiknya aja. Tapi tolong juga jangan terlalu seperti ini, hal seperti ini jangan. Misalnya kata kita hidup selayaknya aja, sewajarnya aja. Iya. Karena kita satu, kalau kita mempunyai 3 prinsip, nikmati, jalani, syukuri. Itu Benar. aja 3 yang kita punya di diri kita, insya Allah hati batin kita tenang. Iya, Kita bahagia, lahir batin kita. Walaupun kita istilah kata sehari ini makan, Besok kita enggak. sore enggak, besok enggak. Tapi karena kita mensyukuri semuanya yang ada di diri kita, Allah berikan. Karena umur kita cuma sementara, dunia kita hanya sementara. Insya Allah kita akan nikmati semuanya itu dengan ikhlas. Amin. Ikhlas, apapun yang kita jalanin, ikhlas aja karena itu Allah yang memberikan semua. Waduh, malam ini pokoknya spesial banget nih karena ada Simpo. Penyampaiannya juga begitu bijak buat kita semua, bagi yang belum ada apa-apanya nih, masih bau kencur. Ibaratnya dia udah nelan garam, kita belum nelan air. Gitu. Ya mungkin ini aja ya Bang Dibo yang Iya. bisa kita sajiin buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.